Shalom, selamat hari Sabat. Selamat bergabung dalam Convergence in Christ. Umat Tuhan sekalian, Sabat ini kita akan menikmati berkat Tuhan melalui lagu-lagu pujian, acara rumah tangga, diskusi pelajaran sekolah Sabat, pelayanan perorangan, dan khotbah yang nantinya akan dibawakan oleh hamba Tuhan Pendeta Jerry Jacobs MCM. Pendeta saat ini melayani sebagai Gembala Jemaat Universitas Kelabat. Untuk membuka ibadah kita, mari kita puji Tuhan dengan menyanyikan lagu yang akan dipimpin oleh Praise Team. Ayat hafalan pada Sabat ini terdapat di dalam Yohanes 17 ayat 17. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur ya Tuhan untuk hari Sabat indah ini Tuhan bisa berikan kepada kami untuk memuji dan memulaikan. Saatnya Tuhan, kami akan memulaikan diskusi sekolah Sabat kami, dan program sekolah Sabat, biarlah Tuhan bisa hadir bersama-sama dengan kami, agar acara bisa berjalan dengan baik, lancar, hingga selesainya, dan Roh Kudus Tuhan juga bisa memberikan kami hikmat, agar kami bisa dimampukan mengerti diskusi sekolah Sabat yang akan kami. Inilah yang menjadi doa kami ya Tuhan, ampuni segala dosa-dosa yang kesalahan kami perbuat, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat hari Sabat. Senang sekali kita masuk lagi pada program rumah tangga. Dan kami bersyukur boleh membagi kebenaran firman Tuhan untuk memberkati keluarga kami secara pribadi. Dan kerinduan kami juga boleh menjadi berkat bagi keluarga kita masing-masing. Dalam pelayanan rumah tangga ini, kami ingin membahas sedikit kehidupan Ayub, keluarga dan anak-anaknya. Kita sudah sangat mengenal siapa Ayub ini. Karena dalam buku Ayub pasal 1 ayat 1, Ayub adalah seorang laki-laki dari tanah Uz yang bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur, ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Itulah karakter Ayub menurut buku Ayub 1 ayat 1. Dalam ayat yang kedua, ia mendapatkan 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ayub sangat diberkati dalam kehidupan berumah tangga. Karena di era seperti ini tidak ada lagi orang yang memiliki 10 anak. Mungkin ada 1, 2, atau 3. Tapi Ayub ini sangat diberkati oleh Tuhan. Karena dia memiliki 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Dia memiliki 10 anak yang Tuhan berikan dalam keluarganya. Informasi tentang Ayub dalam Ayub 1 ayat yang ketiga, ia adalah kaya raya.
Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Kekayaannya begitu banyak. Ayatnya yang keempat dalam buku Ayub 1. Anak-anaknya yang lelaki biasa mengadakan pesta di rumah mereka, masing-masing menurut giliran, dan ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama mereka. Kehidupan Ayub hampir seperti dengan kehidupan orang-orang yang ada di Indonesia, bahkan ada di sekitar kita. Kenapa? Karena di sana mereka buat arisan keluarga. Pindah-pindah makan dari ketujuh anak laki-laki ini, dan mereka mengundang 3 perempuan dari kakak beradik mereka. Wah, hebat ini, senang sekali ini keluarga Ayub. Berarti mereka sering ketemu, makan bersama, pesta bersama. Tapi mari kita lihat ayatnya yang kelima. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka, memanggil ke-10 anak. 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Dan menguduskan mereka. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Ayub. Lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Cerita Ayub ini begitu unik. Karena setiap kali ada perayaan pesta dan anak-anaknya terundang, lalu mereka menikmati makan bersama, Ayub mengambil tindakan yang lain. Sesudah pesta, dia panggil semua anak-anaknya, keluarganya, dan dia mendirikan mezbah sebanyak anak-anaknya. Berarti ada 10 mezbah. Dan di atas mezbah itu ada korban yang telah disembelih, yang akan dipersembahkan kepada Tuhan. Dan Ayub berdoa, Tuhan, kalau anakku yang tertua, dia telah menghujat Tuhan, seandainya mungkin anak-anakku telah berbuat dosa, ampuni anakku yang tertua ini. Lalu dia datang kepada anak selanjutnya, sampai pada anak yang ke-10. Dan saya mau ambil kalimat yang terakhir dari Ayub 1 ayat 5. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Ayub dalam kehidupan berkeluarga, dia tidak pernah lupa menjadi imam di dalam keluarganya. Dan dia selalu memanggil anak-anaknya untuk berdoa kepada Tuhan, untuk mengingatkan mereka, jangan mereka sudah pada jalan yang salah atau berbuat dosa. Pelajaran secara pribadi dari keluarga saya dari cerita Ayub ini. Saya memanggil anak-anak saya untuk berdoa. Kebetulan anak saya yang satu sudah di Jakarta. Tiap kali kami berhubungan melalui telepon, di akhir percakapan kami mendoakan anak kami yang jauh itu. Kami juga sering datang kepada anak kami yang masih ada di rumah dan mendoakan dia. Karena saya mendapatkan contoh dan pengalaman yang terbaik dari keluarga Ayub. Saya mendoakan anak saya, mengingatkan dia pada jalan Tuhan, mendoakan agar dia boleh berhasil, dalam pendidikannya dia boleh berhasil, masa depannya boleh berhasil. Dalam acara rumah tangga di Sabat yang suci dan diberkati ini, saya mau tawarkan agar keluarga-keluarga kita mengambil contoh dari Ayub. Bisa jadi anak-anak Ayub sudah kaya juga. Bisa jadi pendidikan anak-anak dari Ayub lebih baik daripada Ayub. Tetapi Ayub tetap menganggap mereka adalah anak-anaknya. Anak-anaknya sudah berkeluarga, tetap ia datang memanggil mereka untuk berdoa apabila mereka sudah berjalan di jalan yang salah di hadapan Tuhan. Saudaraku, mari kita ambil contoh Ayub ini. Kalau saat ini Anda belum mempraktekkan itu, praktekkan sekarang. Kalau anak Anda yang sudah berkeluarga, sudah tidak tinggal serumah dengan Anda,
Mari ambil waktu untuk mengunjungi dia dan katakan, anakku, anak mantuku, cucu-cucuku, Papa mau datang berdoa untuk kalian. Atau ada anak kita yang sudah ada di luar negeri, ambil contoh dari Ayub. Telepon mereka dan doakan mereka. Kalau ada anak-anak kita yang mungkin pendidikannya sudah lebih tinggi, bisa jadi saya hanya strata 1 dan anak saya sudah strata 3. Kunjungi mereka. Anda sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu, datang dan doakan mereka. Berkati mereka dengan doa-doa dari orang tua agar anak-anak kita boleh diberkati oleh Tuhan. Saya sangat menikmati pengalaman Ayub. Dan itu membawa hubungan saya dengan anak-anak saya lebih dekat. Pastikan Anda mencoba resep dari Ayub ini, doa kepada anak-anaknya. Dan saya percaya Anda akan menikmati berkat hubungan dengan anak mantu dan cucu-cucumu apabila mempraktekkan ini. Dan saya percaya pengalaman Ayub ini akan memberkati kita semua. Saatnya Anda mengunjungi dan mendoakan anak-anak Anda, karena mereka masih bagian dari keluarga Anda. Tuhan memberkati kita sahabat, ini adalah doa dan harapan kami. Amin.
Shalom saudaraku, berjumpa kembali dalam program pendalaman Alkitab melalui pelajaran Sekolah Sabat bersama kami, Cornelius Media. Puji Tuhan kami boleh mendengar banyak yang terberkati melalui program ini. Namun demikian kami tetap mengingatkan bahwa program ini tidaklah menggantikan tanggung jawab masing-masing kita untuk mempelajari pelajaran Sekolah Sabat yang ada di tangan kita. Dan saat ini kita sudah tiba di pelajaran yang ke-11 dengan tema konflik yang akan datang. Saya Pendeta Widodo Purwanto ditemani oleh hamba Tuhan Pendeta Jerry Mangerongkonda. Sebelum kita masuk lebih dalam, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terpujilah namamu ya Tuhan Allah kami sebab Engkau baik. Engkau tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kami. Saat ini kami akan belajar firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu menuntun kami ya Tuhan kepada pengertian yang benar, supaya firman-Mu akan mengubahkan kehidupan kami dan mempersiapkan kami bagi kedatangan Tuhan yang kedua kali. Terima kasih banyak Bapa di sorga, inilah doa kami. Ampuni kami dari dosa kami dalam nama Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Program ini saudaraku terbagi dalam 4 bagian. Yang pertama kita akan melihat dasar firman Tuhan dari pelajaran sepanjang pekan ini. Yang kedua kita akan mencoba menggali makna dari ayat inti. Yang ketiga kita melihat pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari pelajaran hari per hari. Dan kemudian bagian terakhir kita tiba pada aplikasi. Mari kita lihat dasar Alkitabiah pelajaran pekan ini yang kebanyakan diambil dari kitab Wahyu. Yang pertama Wahyu 14 ayat yang ke-7. Dan ia berseru dengan suara nyaring. Takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi, dan laut dan semua mata air. Kemudian ayat 9 menginformasikan bahwa ada seorang malaikat lain, malaikat yang ketiga, dengan pekabaran tentang jika seorang menyembah binatang dan patungnya itu, dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya. Lantas ayat yang ke-12 katakan, yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Kemudian ada juga Wahyu 4 ayat yang ke-11. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Kemudian Wahyu 13 ayat 1 dan 2 menceritakan tentang binatang yang keluar dari dalam laut, bertanduk 10, berkepala 7, di mana ke-10 tanduknya memiliki mahkota, dan pada kepalanya tertulis nama-nama hujat. Binatang itu serupa macan tutul, kakinya seperti kaki beruang, dan mulutnya seperti mulut singa. Binatang ini mendapatkan kekuatan, tahta, serta kekuasaan yang besar dari naga. Menurut Wahyu 12 ayat 3-5, tampak suatu tanda di langit, ada seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10, di mana di atas kepalanya ada 7 mahkota. Ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya. Perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan semua bangsa, namun tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Kemudian ayat 17 katakan, maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain, yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Dan yang terakhir ada Wahyu 13 ayat 11-18, yaitu tentang binatang lain yang keluar dari dalam bumi. Binatang itu bertanduk 2, sama seperti anak domba, namun berbicara seperti seekor naga. Dia menjalankan seluruh kuasa binatang yang keluar dari dalam laut. Dia menyebabkan seluruh bumi dan penghuninya menyembah binatang yang pertama yang luka parahnya telah sembuh. Dia mengadakan tanda-tanda yang dahsyat, bahkan menurunkan api dari langit ke bumi di depan mata semua orang. Dengan demikian, ia menyesatkan mereka yang diam di bumi dan menyuruh mereka mendirikan patung untuk menghormati binatang tersebut. Dan barang siapa yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Orang-orang yang tidak memiliki tanda binatang itu, yaitu nama atau bilangan nama binatang itu pada tangan kanannya atau pada dahinya, tidak diizinkan untuk membeli ataupun menjual. Bilangan binatang itu adalah bilangan seorang manusia, yaitu 666. Sekarang kita lihat judul dari pelajaran sepanjang pekan ini, yaitu konflik yang akan datang. Konflik antar siapa dengan siapakah ini? Sudah pasti ini adalah konflik yang sudah lama, yang berawal di sorga antara Kristus dan iblis, yang akan mencapai klimaksnya menjelang penutupan sejarah dunia. The Signs of the Times 9 Januari 1879 katakan, anak Allah, sang pangeran surga dan para malaikatnya yang setia terlibat dalam konflik dengan si pemberontak utama dan mereka yang bersekutu dengannya.
Dan arena atau tempat konflik ini berlangsung menurut 28 uraian doktrin dasar Alkitabiah bab yang ke-8 adalah di dunia ini dengan isu utamanya adalah tentang penyembahan di mana manusia menjadi objeknya. Apakah memilih berada di pihak Kristus dan menyembah Allah pencipta atau berada di pihak iblis dengan menyembah binatang dan patungnya. Dan di sini umat Allah menjadi objek serangan si jahat. Nah sekarang kapan sesungguhnya konflik bila dinyatakan konflik yang akan datang? Bagaimana dengan sekarang ini? Apakah belum ada konflik tersebut? Jelas bahwa dalam konteks The Great Controversy, konflik ini sudah dan sementara berlangsung dan setiap manusia mengalami hal tersebut di mana ada pertentangan dalam hati nurani untuk memilih antara yang baik atau yang jahat. Nah, mengenai konflik yang akan datang itu adalah saat pertentangan besar mencapai puncaknya di mana kekuatan politik dan agama dunia akan bersatu dan melaksanakan pemaksaan kehendak dan kepercayaan khususnya dalam hal penyembahan kepada semua orang dan hal itu mendatangkan kesusahan yang besar bagi umat Allah. Great Controversy halaman 604 katakan, kuasa-kuasa di bumi yang bersatu untuk berperang melawan perintah-perintah Allah akan memerintahkan agar semua orang, baik besar maupun kecil, kaya maupun miskin, orang merdeka maupun hamba menurut Wahyu 13 ayat 16 harus tunduk pada kebiasaan-kebiasaan gereja dengan mematuhi sabat palsu. Semua orang yang menolak untuk mematuhinya akan mendapatkan hukuman sipil dan akhirnya akan dinyatakan bahwa mereka layak untuk dihukum mati. Dalam skala lokal, ada banyak contoh dan sudah pernah serta sedang terjadi di beberapa bagian dunia tertentu, di mana negara dan agama mereka memaksakan keyakinan mereka pada warga atau masyarakat dan yang menolak menurut akan mengalami penderitaan dan bahkan kehilangan nyawa. Kapan konflik ini mulai dan berakhir? Kita tahu bahwa konflik besar antara Kristus dan setan dimulai sejak Lucifer memberontak di sorga. Namun tentang konflik yang akan datang atau klimaks yang dimaksudkan dari konflik ini, kita tidak dapat menentukan waktu yang eksak kapan itu dimulai. Namun Ellen G. White menuliskan dalam buku Selected Messages, Book 1, halaman 121 dan 122, bahwa kita sedang berdiri di ambang peristiwa besar dan hikmat. Nubuat-nubuat sedang digenapi, peristiwa-peristiwa yang akan mendahului hari besar Tuhan akan segera terjadi. Segala sesuatu di dunia dalam keadaan tidak tenang, bangsa-bangsa sedang marah, dan persiapan besar untuk perang sedang dilakukan. Hari besar Tuhan semakin mendekat. Artinya dari kutipan ini, konflik yang akan datang itu sedang dalam proses segera datang pada penggenapannya dan akan berakhir pada waktu Kristus datang yang kedua kali, sebab demikianlah janjinya menurut Wahyu 20 dan Wahyu 21. Baik, terima kasih pendeta. Saudara-saudara, sekarang kita tiba pada ayat inti pelajaran sekolah Sabat yang terdapat dalam Yohanes 17 ayat 17. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Mungkin Anda bertanya, apa pengertian ayat ini? Saudaraku, ini adalah ayat yang sangat penting dalam doa Yesus. Berikut ini adalah uraian arti dan maknanya. Pertama, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Yesus meminta Allah untuk menguduskan murid-muridnya, dan dengan demikian semua orang percaya dipanggil untuk satu tujuan yang khusus. Pengudusan ini bukanlah pemisahan secara fisik, tetapi secara rohani, di mana mereka dipisahkan dari dunia dan dikhususkan untuk melayani Tuhan. Kata Yunani adalah hagiaso, yang berarti memisahkan atau dikhususkan untuk tujuan tertentu. Kemudian, firman-Mu adalah kebenaran. Pada frasa ini, Yesus menyamakan firman Allah dengan kebenaran. Frasa ini sangat penting karena menekankan otoritas firman Allah. Yesus mengatakan bahwa firman Allah bukan hanya sumber kebenaran, tetapi juga perwujudan dari kebenaran itu sendiri. Hal ini diperkuat oleh pernyataan Yesus yang sebelumnya di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1, di mana ia disebut sebagai logos atau firman, yang menekankan perannya sebagai perwujudan kebenaran Allah. Pada intinya, Yesus meminta Tuhan untuk menguduskan para pengikutnya melalui kebenaran firman Tuhan yang merupakan sumber utama kebenaran dan bimbingan.
Implementasi dari ayat ini menyoroti pentingnya firman Tuhan dalam kehidupan orang percaya dan menekankan bahwa firman Tuhan adalah sarana yang dengannya mereka dikhususkan untuk melayani Tuhan dan bahwa firman Tuhan adalah perwujudan kebenaran itu sendiri. Kemudian pertanyaan, apa hubungan dan pentingnya ayat inti tentang firman atau kebenaran saat konflik? Saudara-saudara, konflik antara Kristus dan setan telah dimulai di sorga dan terus berlanjut ke bumi dengan melibatkan alam semesta. Setan mengarahkan serangannya terhadap gereja dengan cara pemaksaan dan kekejaman. Saya ulangi, setan mengarahkan serangannya kepada gereja dengan cara pemaksaan dan kekejaman yang dilakukan oleh agennya yang disebut dalam kitab Wahyu, binatang yang keluar dari air dan binatang yang keluar dari dalam bumi. Wahyu pasal 13 ayat 15, dia katakan, dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu, sehingga patung binatang itu berbicara juga dan bertindak begitu rupa, sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Nah, saudara-saudara, dalam konflik ini, Ellen G. White memberikan nasihat bagi jemaatnya yang terdapat di dalam Kemenangan Akhir halaman 503. Disebutkan di sana bahwa hanya mereka yang membentengi pikirannya dengan kebenaran-kebenaran kitab suci yang akan bertahan melewati pertentangan yang besar terakhir itu. Sekarang pertanyaan, siapa yang memulai konflik dan mengapa terjadi konflik dan apa tujuannya? Saudaraku, menurut Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 7 halaman 809, ada peperangan di sorga yang terjadi pada masa sebelum penciptaan bumi ketika permusuhan naga dimulai. Ia, Lucifer, bercita-cita untuk menjadi seperti Allah. Hal itu dapat dilihat di dalam Yesaya pasal 14 ayat 13 dan 14 dan Yehezkiel pasal 28 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-16. Nah, di dalam Yesaya 14 ayat 12 dan 13 dia mengatakan, "Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi." Ayat 14, "Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi." Kemudian dalam Yehezkiel 28 ayat 2, dia sebutkan, "Beginilah firman Tuhan Allah, karena engkau menjadi tinggi hati dan berkata, aku adalah Allah. Aku duduk di takhta Allah di tengah-tengah lautan. Walau hatimu menempatkan diri sama dengan Allah." Lalu ayat 15 dia katakan, "Engkau tak bercela di dalam tingkah lakumu sejak hari penciptaanmu, sampai terdapat kecurangan padamu." Dalam ayat 17 disebutkan, "Engkau sombong karena kecantikanmu, hikmatmu kau musnahkan demi semarakmu, ke bumi kau kulempar." Dari ayat-ayat ini, iblis digambarkan dengan karakter yang pertama, menjadi tinggi hati. Yang kedua, duduk di takhta Allah. Yang ketiga, ingin menjadi seperti Allah. Keempat, terdapat kecurangan di dalam hati. Lalu kelima, menjadi sombong. Dan yang keenam, dilemparkan ke bumi. Jadi, siapa yang memulai konflik? Jawabannya adalah iblis atau naga. Mengapa terjadi konflik? Karena terdapat kecurangan, kesombongan, tinggi hati di hati iblis. Apa tujuan? Tujuannya adalah iblis ingin mendapatkan posisi seperti Allah. Di dalam buku Wahyu pasal 13, ia ingin disembah. Demikian juga di dalam Matius 4 ayat 8 disebutkan di sana, "Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya." Dan ayat 9, "Dan ia berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Jadi,
Iblis menginginkan untuk disembah atau punya posisi seperti Allah. Dan itulah yang menjadi pemicu konflik ini. Lalu, siapa yang memenangkan konflik ini pada akhirnya? Saudara, menurut Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 7, halaman 810 dan 811, dia uraikan, penghuni sorga bersukacita karena kebinasaan iblis telah dipastikan. Hal ini sudah pasti dalam rencana Allah sebelumnya. Tetapi sekarang para inteligens sorgawi takut ikut bersorak-sorai karena mereka telah melihat kejahatan iblis terhadap Kristus yang dinyatakan di Kalvari. Kematian Kristus di Kalvari adalah kemenangan atas kematian karena dosa dan pengumuman akan kekalahan dan penghukuman terhadap iblis pada nantinya. Ya, sekarang kita akan membahas tentang topik krisis yang akan datang. Apa krisis yang akan datang tersebut? Kapan akan terjadinya krisis itu? Dan bagaimana mulai serta berakhirnya krisis tersebut? Pena Inspirasi katakan dalam buku From Heaven with Love, chapter 79 halaman 506, Kristus telah menyelesaikan pekerjaan yang harus dilakukannya, dan dengan nafas perpisahannya ia berseru, sudah selesai, Yohanes 19 ayat 30. Dan pertempuran itu telah dimenangkan oleh Kristus. Artinya saat itu setan tahu bahwa di salib dia telah dikalahkan, sehingga adalah tujuan setan untuk menjatuhkan sebanyak mungkin orang bersamanya. Dan ketika strategi penipuannya tidak berhasil, maka dia menggunakan kekerasan dengan mengatasnamakan agama. Dan Yohanes 16 ayat 2 telah katakan, kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbakti bagi Allah. Inilah krisis yang dimaksudkan yang akan datang. Wahyu 13 ayat 16 katakan, dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya, dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Jadi krisis itu akan dimulai dengan boikot kegiatan perekonomian, menjual dan membeli bagi mereka yang tidak memakai tanda binatang. Artinya akan ada sanksi ekonomi sebagai awal dari krisis itu dan akan dilanjutkan dengan pemaksaan penyembahan binatang dan patungnya itu dengan ancaman hukuman mati bagi mereka yang menolak. Dan krisis ini akan berlangsung semakin menjadi-jadi atau semakin mengerikan sampai hari besar kedatangan Kristus. Disitulah akan berakhir krisis tersebut. Sekarang apa impact dan apa yang harus dibuat bagi orang percaya saat ada krisis supaya bertahan dan tidak jatuh? Dengan adanya krisis ini, maka umat Allah akan mengalami pengucilan, penganiayaan, pemenjaraan, bahkan kematian. Namun demikian, Wahyu 13 ayat 18 katakan, yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia, dan bilangannya ialah 666. Artinya yang pertama yang harus dilakukan adalah belajar mengidentifikasi kuasa binatang dalam Wahyu 13 tersebut, dan bagaimana tanda-tanda penggenapan peristiwa tersebut akan terjadi. Yang kedua adalah tetap hidup dalam penurutan dan iman kepada Kristus. Wahyu 14 ayat 12, yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Perlu ketekunan atau perseverance untuk tetap bertahan bagi orang percaya. Dan yang ketiga, kuncinya adalah bahwa umat percaya harus selalu mengikuti anak domba itu, memiliki iman seperti yang dimiliki oleh Yesus dan mencerminkan tabiatnya dalam kehidupan orang percaya. Wahyu 14:4 katakan, mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. Sekali lagi saya katakan, kemana saja ia pergi, orang-orang itu akan mengikuti anak domba. Sekarang kita datang kepada topik penting lain, yaitu mengidentifikasi binatang yang ada di dalam Wahyu pasal yang ke-13. Apa pengertian binatang yang keluar dari dalam laut di dalam Wahyu pasal 13? Serta apa arti bentuk seperti macan tutul dan kakinya seperti kaki beruang, serta mulutnya seperti mulut singa. Mengikuti keterangan dari Wahyu pasal 17 ayat 15, laut melambangkan bangsa-bangsa. Maka binatang yang keluar dari dalam laut itu adalah suatu kekuasaan yang muncul dari tempat yang banyak penduduknya
Dan kalau kita boleh tafsirkan di sini, keluar dari benua Eropa. Karena dalam konteks ini, benua Eropa adalah benua yang pada awalnya memiliki banyak penduduk. Nah, binatang itu bentuknya seperti macan tutul, kakinya seperti beruang, dan mulutnya seperti singa. Seventh Day Adventist Bible Commentary volume 7 halaman 817 katakan bahwa ini adalah singgungan dari simbolisme di dalam Daniel pasal 7. Binatang yang dilihat oleh Yohanes memiliki ciri-ciri fisik dari ketiga binatang dalam Daniel pasal 7, yaitu macan tutul, beruang, dan singa. Hal ini menunjukkan bahwa kuasa yang diwakili binatang dalam kitab Wahyu 13 ini memiliki karakteristik dari kerajaan Babel, Persia, dan Yunani. Selain itu, binatang ini menggabungkan karakteristik 4 binatang dalam Daniel 7 ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ke-8 yang mewakili 4 kerajaan dunia, Babel, Media Persia, Yunani, dan Roma menurut Daniel pasal yang ke-7 ayat 17. Dan menurut Ranko Stefanovic dalam bukunya Plain Revelation halaman 163, binatang laut itu sama dengan binatang buas yang menakutkan, yaitu binatang keempat dalam Daniel pasal yang ke-7 yang muncul sebagai penerus dari 3 kerajaan yang telah ada sebelumnya dalam Daniel 7 ayat yang ke-7. Artinya binatang itu muncul dari kerajaan Roma. Nah, sekarang apa arti kepalanya 7 bertanduk 10? Serta apa arti 10 mahkota dan arti tulisan hujat yang ada di sana? Menurut Seventh Day Adventist Bible Commentary volume 7 halaman 816 dan 817, biasanya dalam bahasa nubuatan, kepala melambangkan raja atau kerajaan, sementara tanduk melambangkan kuasa atau otoritas, sedangkan mahkota melambangkan kekuatan politik. Ranko Stefanovic dalam bukunya Plain Revelation halaman 163, di sana dikatakan fakta bahwa ke-10 tanduk binatang laut itu memiliki mahkota kerajaan menunjukkan bahwa kekuatan yang diwakili oleh binatang laut itu muncul dalam sejarah pada saat bangsa-bangsa yang bermunculan setelah keruntuhan kekaisaran Romawi menjalankan otoritas politik. Dan ini sesuai dengan tanduk kecil yang ada di dalam Daniel pasal yang ke-7 yang muncul dari antara 10 tanduk binatang keempat di dalam Daniel 7 ayat 23 sampai 25. Perkataan hujat dalam Alkitab menurut Yohanes 10 ayat 33 dan Lukas 5 ayat 21 ada 2. Yang pertama mengaku sebagai Tuhan dan yang kedua mengklaim memiliki kuasa untuk mengampuni dosa. Dan inilah yang dilakukan oleh kekuasaan binatang dari dalam laut. Nah, sekarang apa yang dilakukan binatang ini dan saat ini siapa yang digambarkan binatang tersebut? Mengapa dan apa buktinya? Analisis yang cermat ditambah bukti sejarah yang ada mengungkapkan bahwa binatang itu menggambarkan kekuasaan agama murtad yang muncul dari Roma dan menjadi sistem penyembahan sedunia. Binatang itu bukanlah manusia, namun itu adalah organisasi keagamaan, kepausan Romala, saudaraku, yang sebenarnya digambarkan oleh binatang ini. Apa yang dilakukan? Kepausan Roma memiliki 2 doktrin khas, yaitu bahwa para imamnya memiliki kuasa untuk mengampuni dosa, dan ini adalah penghujatan terhadap Tuhan, dan bahwa yang kedua, Paus memiliki hak prerogatif Allah di bumi, dan ini juga adalah hujatan terhadap kuasa Tuhan. Kuasa inilah yang mengadakan penganiayaan saudaraku terhadap para pembela kebenaran kitab suci dan para reformator selama 42 bulan atau sama seperti yang terjadi dalam periode Dark Ages mulai dari tahun 538 Masehi sampai 1798 Masehi. Artinya ada 1260 tahun nubuatan. Bukti sejarah mengungkapkan bahwa sejak Konstantin Kaisar Romawi memindahkan ibu kota dari Roma ke Konstantinopel, saat itulah terjadi kekosongan kekuasaan di bekas singgasana atau tempat para kaisar Romawi. Dengan demikian, Roma kafir memberi binatang itu tempat kedudukannya di ibu kota, dan Isaac Bacchus menyatakan bahwa dengan berpindahnya tahta kekaisaran ke Konstantinopel, Konstantin memberi jalan bagi uskup Roma untuk meninggikan dirinya di atas semua manusia di bumi dan di atas Allah di surga. Jadi terbukti melalui sejarah yang tercatat. Mungkin Anda bertanya, apa arti binatang seperti domba tapi bicara seperti naga? Frasa itu ada dalam Wahyu pasal 13 ayat 11. Dan aku melihat seekor binatang lain keluar dari dalam bumi dan bertanduk 2 sama seperti anak domba dan berbicara seperti seekor naga.
Apa artinya frasa ini? Saudara, menurut Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 7, halaman 820, domba adalah simbol kemudahan dan niat damai. Bangsa-bangsa lain telah digambarkan sebagai binatang buas karena sikap mereka yang suka berperang. Binatang buas dengan tanduk anak domba ini bisa jadi menunjukkan sebuah bangsa yang pada awal sejarahnya tidak memiliki aspirasi seperti itu. Perhatian utamanya adalah untuk hidup dengan damai, mengatur urusannya sendiri, dan menjadi tempat peristirahatan bagi bangsa-bangsa yang tertindas. Jadi, karakter ini cocok dengan gambaran domba. Kemudian, apa yang dimaksud dengan berbicara seperti naga? Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 7 halaman 820 menguraikan, secara penampilan binatang itu lembut dan tampaknya tidak berbahaya. Tetapi dalam tindakannya ia menganiaya dan kejam seperti yang diungkapkan dalam Wahyu pasal 13 ayat 12 dan ayatnya yang ke-18. Nah sekarang, apa yang dilakukan oleh binatang ini? Dalam konteks sekolah Sabat, bangsa yang ramah seperti anak domba ini pada akhirnya berbicara seperti seekor naga. Ia menjalankan seluruh kuasa binatang yang pertama dalam Wahyu pasal 13 ayat 12. Dan kemudian meninggalkan prinsip-prinsip kebebasan beragama sehingga seluruh bumi dan semua penghuninya menyembah binatang yang pertama. Wahyu 13 ayatnya yang ke-12. Nah, Amerika Serikat akan memimpin dalam mengharuskan semua orang di bumi untuk menyembah binatang yang pertama dengan otoritas spiritual dan sekuler kepausan. Menurut nubuatan ini, Amerika Serikat membentuk sebuah patung untuk binatang itu, yaitu persatuan gereja dan negara, dan akan mengharuskan semua orang untuk menyembah patung itu. Nah, kemudian, kenapa muncul dari dalam bumi? Dan apa artinya ini? Saudara-saudara, menurut Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 7, halaman 819 dan 820, dia uraikan bahwa bumi dapat diasumsikan sebagai wilayah yang jarang dihuni. Oleh karena itu, bangsa yang dilambangkan tidak akan muncul melalui perang, penaklukan, dan pendudukan, tetapi akan berkembang menjadi bangsa yang besar di wilayah yang berpenduduk sedikit. Para komentator gereja Advent telah melihat dalam binatang yang kedua ini sebuah simbol dari Amerika Serikat. Nah, kekuatan ini secara akurat memenuhi spesifikasi nubuatan. Kenapa? Ketika binatang yang pertama masuk ke dalam penawanan pada tahun 1998, Amerika Serikat sedang bertumbuh menjadi negara yang terkemuka dan berkuasa. Bangsa ini muncul bukan dari dunia lama dengan jumlah penduduk yang sangat banyak, tetapi di dunia baru dengan jumlah penduduk yang relatif sedikit. Kemudian pertanyaan, siapa yang digambarkan dengan binatang ini? Saudara-saudara, Amerika Serikat sangat cocok dengan deskripsi ini. Mengapa? Karena Amerika Serikat mendeklarasikan kemerdekaannya pada tahun 1776 Masehi dan mengadopsi konstitusinya pada tahun 1789 dan diakui sebagai kekuatan dunia pada akhir abad ke-19. Melalui ciri-ciri kemunculannya, maka binatang yang kedua itu merujuk kepada Amerika Serikat akan memimpin dalam mengharuskan semua orang di bumi untuk menyembah binatang yang pertama dengan mengakui otoritas spiritual dan sekuler kepausan. Menurut nubuatan ini, Amerika Serikat membentuk sebuah patung untuk binatang itu, yaitu persatuan gereja dan negara, dan akan mengharuskan semua orang
untuk menyembah patung itu. Jadi, merujuk dari nubuatan Daniel dan Wahyu dan sejarah dapat disimpulkan bahwa binatang yang pertama yang keluar dari dalam air merujuk kepada konstitusi agama dengan menyatukan politik dan agama, dan binatang yang keluar dari dalam bumi atau bangsa-bangsa atau orang banyak merujuk kepada Amerika Serikat yang akan menjalankan perintah binatang yang pertama. Ya, terima kasih pendeta. Sekarang kita datang kepada penutup dan aplikasi. Apa yang harus kita lakukan atau siapkan menghadapi konflik saat ini dan yang akan datang? Ellen G. White dalam bukunya A View of the Conflict halaman 109 mengutip juga Efesus 6 ayat 10-17. Di sana beliau katakan, kuatkanlah hatimu di dalam Tuhan dan di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Karena itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan dengan demikian kamu akan dapat bertahan. Karena itu, berdirilah tegak, berikat pinggangkan dengan kebenaran, dan berikat kepala dengan kebenaran, dan bersenjatakan perlengkapan senjata Allah, dan di atas semuanya itu terimalah perisai iman, karena dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari musuh, dan terimalah ketopong keselamatan, yaitu pedang roh, yaitu firman Allah. Dengan demikian, maka kita dapat mempersiapkan diri bagi krisis atau konflik saat ini dan yang akan datang. Nah, sekarang tentang tanda binatang ataupun nubuatan dalam Wahyu pasal 13. Di mana dimulai dan bagaimana kita yang ada di Indonesia? Sepertinya jauh dari kondisi yang diartikan karena misalnya kondisi negara dan mayoritas kepercayaan di negara kita beda jauh dengan apa yang diartikan. Nah, saudaraku, kalaupun tandanya mungkin belum terlihat atau dirasakan di tempat kita, khususnya kita yang berada di Indonesia, bukan berarti nubuatan dari Wahyu 13 itu tidak akan digenapi. Pena Inspirasi katakan dalam The Review and Herald Extra, Desember 11, 1888, atau dalam buku Last Day Events, halaman 125, The Sunday Movement atau pergerakan untuk pengesahan Undang-Undang Hari Minggu sekarang sedang berjalan dalam kegelapan. Para pemimpin menyembunyikan masalah yang sebenarnya, dan banyak orang yang bersatu dalam gerakan ini tidak melihat ke arah mana arus bawah bergerak. Mereka bekerja dalam kebutaan, dan mereka tidak melihat bahwa jika pemerintah Protestan mengorbankan prinsip-prinsip yang telah membuat mereka menjadi bangsa yang bebas dan merdeka, dan melalui legislasi memasukkan ke dalam konstitusi prinsip-prinsip yang akan menyebarkan kepalsuan kepausan dan kesesatan kepausan, maka mereka akan terjerumus ke dalam kengerian Romawi sama seperti pada zaman kegelapan. Jadi saudaraku, nubuat ini sedang bergerak pada penggenapannya. Dan di mana saja kita berada, mari kita berjaga dan bersedia. Tekun membentengi pikiran kita dengan kebenaran firman Allah. Dan berdoa untuk perlindungan kuasa ilahi di saat-saat krisis saat ini dan juga krisis yang akan datang nantinya. Mari kita tunduk kepala dan kita satu dalam doa. Bapa di sorga, terpujilah namamu. Terima kasih melalui pendalaman Alkitab, mempelajari sekolah Sabat, kami boleh diingatkan tentang penggenapan nubuatan di mana hari itu akan tiba dengan segera. Di mana kami umatmu akan menghadapi krisis sebab konflik itu akan segera datang. Tuhan, kiranya Engkau akan terus menjaga hati dan pikiran kami. Boleh tetap berpaut kepada Tuhan, bersandar pada lengan-Mu yang penuh kuasa, supaya kami boleh menang dan pada akhirnya kami didapati setia pada hari Maranatha. Tuhan, ampuni kami dari dosa kami. Berkati kami semua, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, selamat hari Sabat. Puji Tuhan, kembali lagi kita boleh mendengarkan motivasi untuk pelayanan perorangan, bagaimana kita boleh menjangkau orang di sekeliling kita. Kalau saudara sudah biasa berolahraga, kemudian saudara-saudara sudah lama tidak berolahraga, dan ketika saudara berolahraga lagi,
saudara akan mengalami rasa sakit di bagian-bagian tubuh tertentu, mungkin kaki, mungkin juga tangan, kemudian pinggang dan lain sebagainya. Itu berarti tubuh kita mengirim informasi bahwa kita sudah tidak sering lagi berolahraga. Dan saya secara pribadi sering merasakan akan hal ini. Ketika saya lama tidak berolahraga lalu kemudian saya main sepak bola, maka pada malam hari kaki-kaki saya begitu rasa sakit. Nah, ketika kita melayani Tuhan, ketika kita terbiasa melayani Tuhan, maka kebiasaan melayani Tuhan itu akan terbentuk dan kita akan senang untuk melayani Tuhan. Sebenarnya melayani Tuhan tidak boleh ada kata istirahat. Karena ketika kita beristirahat dalam konteks kita tidak mau lagi untuk bekerja, dan ketika kita bekerja lagi, itu akan menimbulkan rasa sakit di dalam kerohanian kita, di dalam tubuh rohani kita. Waktu saya kecil, saya lihat papa saya, dia membajak ladang dengan 2 ekor sapi, kiri dan kanan. Jadi kebun itu dibersihkan dengan 2 ekor sapi. Dan saya sering memperhatikan 2 ekor sapi ini adalah sapi yang besar. Jadi sapi yang besar, kemudian sapi-sapi ini juga bisa membahayakan papa saya atau juga kami keluarga. Karena kalau dia mengejar kita lalu kemudian menanduk kita, ini bisa berbahaya. Tetapi kenapa sapi-sapi ini mudah dikendalikan? Pertama, mereka sudah dilatih, sama seperti ayat firman Tuhan dalam 1 Timotius 4, ayatnya yang ke-8, berkata, latihan badani terbatas gunanya. Jadi latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Jadi latihan badani, kita perlu latihan badani atau latihan secara fisik, tetapi latihan secara rohani dalam melayani pekerjaan Tuhan di atas dunia juga itu penting. Sama seperti fisik saya tadi, ketika saya biasa berolahraga, kemudian saya tiba-tiba tidak berolahraga dan berolahraga lagi, akan menyebabkan ada bagian tubuh yang sakit. Begitu pula dengan sapi yang tadi saya ceritakan. Papa saya sudah melatih untuk dia bekerja. Dan tiap hari sapi ini yang sebenarnya dia juga berbahaya untuk kami. Karena dia sapi yang besar, kalau dia menanduk kita, itu berbahaya untuk kami. Tetapi karena sapi ini telah dilatih, lalu kemudian dia bekerja terus, sapi ini tidak punya kesempatan, tidak punya waktu, fisiknya sudah dia gunakan untuk dia bekerja, jadi dia tidak punya kesempatan lagi untuk menanduk pemiliknya. Nah, itulah sebabnya dalam pekabaran pada saat ini sebagai motivasi dalam acara pelayanan perorangan, kalau kita memiliki kesempatan, memiliki waktu untuk bekerja bagi Tuhan, fisik kita secara fisik, secara rohani, kita gunakan untuk Tuhan. Maka kita tidak memiliki waktu untuk menanduk orang lain, untuk mencari-cari salah orang lain. Oleh karena kita sudah melibatkan diri kita di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Pada akhirnya ketika sapi itu dia bisa bekerja dengan baik, kemudian kebun kami itu menghasilkan panen yang bagus, maka pada akhirnya ada hasil yang diterima. Demikian pula dengan Tuhan memberikan kita kesempatan untuk terlibat di dalam pekerjaan Tuhan, melatih fisik kita, melatih rohani kita, dan kita memiliki kesempatan untuk melihat kenyataan bahwa Tuhan selalu memberkati kehidupan kita. Di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 58, ayat yang biasanya kita baca dan kita dengarkan pada motivasi pelayanan perorangan atau melayani pekerjaan Tuhan seperti ini. 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Jadi ayat ini saya ulangi di bagian itu, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Supaya kita terus terlatih seperti fisik kita membutuhkan olahraga. Demikian pula kerohanian kita. Kita membutuhkan yang namanya terus bekerja untuk melayani Tuhan. Biarlah motivasi pada saat ini akan menjadi berkat dalam kehidupan kita semua. Adalah doa saya. Amin.
Mari berdoa. Bapa kami dalam sorga, kami bersyukur Tuhan untuk nasihat firman Tuhan. Mulai dari motivasi keluarga, pelajaran sekolah Sabat, dan motivasi anggota bekerja atau pelayanan perorangan. Biarlah kiranya kami dituntun melalui firman Tuhan ini akan tetap setia kepada Tuhan, bekerja bagi Tuhan, giat di dalam pekerjaan Tuhan. Karena kami yakin percaya Tuhan telah menyediakan upah yang besar di dalam kerajaan sorga. Biarlah meteraikan firman Tuhan di hati kami, menuntun kami menjadi umat-umat Tuhan yang setia dan giat dalam pekerjaan Tuhan. Memberkati acara kami selanjutnya. Kami sudah berdoa dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat persatuan pada Sabat ini terdapat di dalam Yohanes 1 ayat 1 sampai dengan 5. Kami akan membacakan secara bergantian dan pada ayat terakhir kita akan bacakan bersama-sama. Yohanes 1 dengan perikop firman yang telah menjadi manusia. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Marilah kita berbakti dalam roh dan kebenaran. Saudaraku, mari kita datang kepada Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Terpujilah namamu ya Tuhan Allah kami, Bapa yang bertahta di dalam kemuliaan sorga, Tuhan yang sungguh baik, yang setia, yang tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kami. Engkau pencipta langit dan bumi serta segala isinya. Engkau adalah Tuhan atas hari Sabat. Kami bersyukur oleh karena sepanjang 6 hari yang sudah berlalu Engkau telah menuntun, menyertai, memberkati kami. Sehingga kami boleh tiba pada hari Sabat-Mu yang kudus, ya Tuhan. Untuk kami boleh beribadah, menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran, serta menikmati berkat-berkat Sabat yang telah Engkau sediakan. Sebelum kami bermohon, membawa segala pergumulan kami kepadamu, kami sadar ya Tuhan, kami manusia berdosa. Kami mohon kiranya Tuhan ampuni kami dari segala pelanggaran dan dosa kami. Tahirkan, bersihkan kami ya Tuhan dari segala dosa dan kejahatan. Bapa di sorga, kami memohon,
kiranya Roh Kudus-Mu akan memberi kami hati yang baru dan roh yang baru. Untuk kami ya Tuhan boleh semakin hari datang kepada Tuhan lebih dekat dan lebih dekat lagi, serta setia kepadamu. Bapa di sorga, kami bersyukur Sabat ini Tuhan hadir bersama-sama dengan kami dalam penyembahan kami. Dan manakala kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Pendeta Jerry Jacobs, kami berdoa kiranya Roh Kudus terangi pikiran dan hati kami Tuhan. Beri pengertian yang baik dan benar akan kebenaran firman-Mu. Bangunlah iman kami ya Tuhan dengan pengaruh sorga, supaya kami boleh bertumbuh di dalam Tuhan, bertumbuh menjadi anak-anak Tuhan yang setia. Dan ya Tuhan, sesudah kami menerima pekabaran dan roti hidup ini, kami pun boleh menjadi saluran berkat bagi orang lain. Kami berdoa khusus untuk hamba-Mu ini ya Tuhan, kiranya Engkau urapi hamba-Mu ini dengan kuasa Roh Kudus. Terangi pikirannya, gunakan lidahnya untuk memperkatakan firman-Mu ya Tuhan, sehingga setiap perkataan yang keluar dari mulut hamba-Mu ini ya Tuhan akan boleh menjadi berkat bagi kami semua. Bapa di sorga, kami berdoa juga untuk saudara-saudara kami yang mungkin saat ini mengalami pergumulan kehidupan. Entah itu sakit penyakit jasmani, demikian pula pergumulan di dalam rumah tangga, pergumulan finansial atau di dalam pekerjaan mereka, serta pergumulan rohani lainnya. Tuhan, tilik mereka satu persatu. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang sedang bergumul Engkau beri kemenangan. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Pimpin kami di dalam ibadah kami pada hari Sabat ini. Terpujilah nama-Mu, kami serahkan hidup ini dan pergumulan kami hanya kepada Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, Engkaulah kami, aku debu. Jadikan aku sesuka-Mu, aku menunggu
Ayat tema kita pada hari Sabat ini terdapat dalam Yesaya 9 ayat 5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. I hear the voice of Jesus calling. My answer is, I will go. I see the need of people crying. My answer is, I will go. I'll go to share the message of love. I'll go to share the blessed hope. But if I get discouraged, I'll go to Jesus' help, because I have decided I will go. Ku dengar suara Yesus panggil, ku jawab ku kan pergi. Ku lihat jiwa yang bersedih, ku jawab ku kan pergi. Pergi beritakan kabar kasih, bagikanlah pengharapan. Dan bila aku lemah, Yesus menolongku, karena keputusanku kan pergi. Karena keputusanku kan pergi. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita, Yesus Kristus. Senang boleh berjumpa bersama-sama di dalam kita akan mempelajari, mendengarkan akan firman Tuhan. Sebelumnya saya mengundang kita semua untuk tunduk kepala dan kita satu di dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami datang ke hadapan hadirat-Mu yang suci, memohon ampun untuk segala dosa, kelemahan dan kekurangan kami. Sucikanlah kami, agar kami disanggupkan, dilayakkan untuk menerima berkat-berkat melalui firman Tuhan pada saat ini. Inilah menjadi doa dan permohonan kami di dalam nama Yesus. Amin. Kita akan mempelajari firman Tuhan yang saya ambil di dalam satu ayat di dalam kitab Yesaya 9 ayat 6. Yesaya 9 ayat 6 yang bunyinya sebagai berikut. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang, Penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Judul dari pembahasan kita pada Sabat ini adalah Call upon His name. Saya mengambil akan judul ini dari versi bahasa Inggris, di mana disebutkan di dalam Yesaya 9 ayat 6 ini sebagai berikut. For unto us a child is born, unto us a son is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called, dan seterusnya. Jadi frase his name shall be called adalah merupakan satu ajakan, satu perintah bahwa namanya akan disebut. Saya artikan secara langsung ke dalam bahasa Indonesia. Namanya akan disebut. Itulah sebabnya kita semua terajak untuk menyebutkan namanya atau call his name, memanggil namanya. Dan mengapa penting bagi kita untuk memanggil namanya? Kita akan ikuti penjelasan, pembahasan firman Tuhan. Kehidupan kita di atas dunia ini adalah merupakan satu perjalanan.
Dan ketika kita berjalan di dunia ini, kita seringkali tidak memahami jalan mana yang harus kita lalui atau apa yang ada di hadapan kita. Itulah sebabnya kita memerlukan Tuhan untuk berjalan bersama dengan kita. Dan kita memerlukan firman-Nya untuk menuntun akan kehidupan kita. Tuhan mau agar supaya kita selalu mengandalkan Dia. Tuhan mau agar supaya kita berjalan bersama-sama dengan Dia. Itulah sebabnya agar supaya kita dapat berjalan percaya kepada tuntunan Tuhan, kita harus mengenal siapa yang akan kita percaya dalam hidup kita. Berbicara tentang Yesus Kristus, kita harus mengenal tentang keberadaan Yesus Kristus. Dan berbicara tentang Allah, kita harus mengenal siapa Allah itu menurut konteks Alkitab. Di dalam Ulangan 6 ayat 4 disebutkan di sana, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Bahwa orang atau oknum yang kita mau yakini, imani, percaya untuk boleh berjalan dengan kita adalah Tuhan. Dan Tuhan itu diinformasikan oleh Alkitab sebagai Tuhan yang Esa. Apakah konsep ini sama di dalam tulisan atau di dalam pernyataan nabi-nabi di dalam kitab Perjanjian Lama? Kita lihat di dalam Maliaki 2 ayat 15, bukankah Allah yang Esa menjadikan mereka daging dan roh? Allah dinyatakan, Allah diperkenalkan kepada kita sebagai Allah yang Esa. Mari kita lihat konsep tentang Allah ini yang akan berjalan bersama dengan kita, yang akan kita yakini dan percaya menuntun perjalanan kehidupan kita. Disebutkan di dalam Markus 12 ayat 29 yang adalah merupakan pernyataan dari Yesus Kristus sendiri, berkata sebagai berikut. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Tuhan Allah kita adalah Tuhan yang Esa. Kemudian di dalam Yohanes 5 ayat 44 masih juga pernyataan Yesus Kristus. Disebutkan, bagaimanakah kamu dapat percaya, kamu yang menerima hormat seorang dari yang lain, yang tidak mencari hormat yang datang dari Allah yang Esa? Allah adalah Allah yang Esa. 1 Korintus 8 ayat 4 adalah merupakan pernyataan yang diyakini dan diimani oleh para murid Yesus atau para rasul. Tentang hal makan daging persembahan berhala kita tahu tidak ada berhala di dunia dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang Esa. 1 Timotius 1 ayat 17, hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang Esa. Amin. Ungkapan bahwa Allah itu Esa sangat jelas. 1 Timotius 2 ayat 5. Karena Allah itu Esa dan Esa pula Dia. Jelas Perjanjian Lama, bahkan Perjanjian Baru meneguhkan bahwa Allah yang saudara dan saya imani adalah Allah yang Esa. Berbicara tentang konsep keesaan Allah itu di dalam konsep Alkitab itu berbeda dengan konsep yang diajarkan, yang dipahami oleh dunia ini, oleh agama lain, oleh kepercayaan atau pemahaman kita manusia yang fana ini. Kita dapat menemukan konsep dari Allah yang Esa itu di dalam Alkitab. Mari kita lihat bahwa di dalam ungkapan sebutan tentang Allah itu di dalam Perjanjian Lama, Allah itu disebutkan dengan satu panggilan atau nama yaitu Elohim. Kata Allah itu disebutkan diulang-ulang di berbagai
tempat di dalam Alkitab dengan sebutan Elohim. Akhiran im menunjukkan bahwa itu adalah satu bentuk plural, satu bentuk jamak. Kalau kita berbicara tentang pemahaman arti singular atau tunggal dan arti plural atau jamak di dalam bahasa dan pemahaman kita, maka kita akan menemukan satu pemahaman yang berbeda dengan pemahaman Alkitab. Bahwa memang benar kalau kita berbicara tentang tunggal itu adalah satu, dan kalau bentuk Allah yang namanya disebut dengan Elohim dalam bentuk jamak, kita hanya berpikir bahwa yang jamak itu lebih dari satu. Jadi artinya jamak itu bukan lagi satu, tetapi bisa dua, bisa tiga, bisa empat, dan seterusnya. Di dalam bahasa Ibrani, bahwa untuk mengartikan tentang perbedaan antara singular dan plural ini, maka dalam konteks Ibrani bahwa tunggal itu selalu berarti singular, yaitu satu. Sesudah itu, kalau kita memahami bahwa plural itu adalah bentuk yang selanjutnya, Alkitab, bahasa asli Alkitab atau orang Ibrani tidak memiliki konsep seperti itu. Oleh karena bagian yang berikutnya adalah dual. Benda yang datang dalam bentuk sepasang itu disebut dengan dual. Lalu kemudian sesudah dual ada jamak atau plural. Dan di dalam konteks kalau kita mau menyebutkan bahwa plural itu, apa arti dari plural itu, maka kita dapat memiliki satu pengertian bahwa plural itu akan selalu dia mulai dari jumlah dua. Jadi bukan lebih dari satu, tetapi jamak itu lebih dari dua. Oleh karena sebelumnya ada apa? Ada dual. Dimulai dengan singular, kemudian ada dual, dan ada plural, jamak, yang artinya lebih dari dua. Semoga kita memiliki konsep yang jelas tentang apa yang dimaksud dengan Allah. Alkitab tidak mengajarkan kepada kita bahwa kita itu memiliki tiga Allah. Ada Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tetapi Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa kita memiliki Allah yang esa, Allah yang adalah merupakan satu kesatuan. Kita percaya bahwa Allah kita itu satu. Kita tidak percaya Allah itu tiga, Allah itu satu. Dan di dalam kealahan ini ada Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sebagai contoh, kalau kita berbicara tentang segitiga, ada satu segitiga, tetapi segitiga ini mempunyai tiga sudut. Dalam hal ini, kita dapat katakan bahwa ada satu Allah, dan di dalam kealahan ini ada Bapa, ada pribadi Anak, ada pribadi atau oknum Roh Kudus. Jadi di dalam Ulangan 6 ayat 4 disebutkan, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Di dalam bahasa asli Ibrani, saya akan bacakan untuk kita, disebutkan Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. Jadi kata Echad itu berarti satu kesatuan. Itulah yang diajarkan oleh konsep kitab Ibrani. Ada satu ayat di dalam 1 Yohanes 5 ayat 7 yang berkata sebagai berikut. Sebab ada tiga yang memberi kesaksian di dalam surga, yaitu Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Ada pihak yang mengatakan bahwa pernyataan ini, yaitu
tiga yang memberi kesaksian, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, itu adalah satu penambahan dari tulisan yang asli. Atau mereka katakan bahwa penambahan ini tidak ada di dalam Alkitab. Tetapi konsep ini adalah keliru. Faktanya bahwa dari 5.000 manuskrip Alkitab itu, manuskrip adalah tulisan-tulisan yang dapat dikategorikan asli, bahwa dari 5.000 manuskrip itu hanya ada 400 yang tidak menyebutkan kata Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Tetapi kita harus ingat, ada 4.600 manuskrip lainnya yang menyebutkan akan ketiga oknum kealahan ini. Kemudian kalau disebutkan bahwa perubahan itu terjadi pada abad 16, itu tidak benar. Oleh karena ucapan ini sudah diterima atau sudah ada pada catatan manuskrip nomor 61 yang dituliskan pada abad ke-14. Kemudian pada manuskrip yang berbahasa Latin, Perjanjian Baru yang bukan dalam bahasa Greka tetapi dalam bahasa Latin, juga di dalam Perjanjian Lama. Kitab Perjanjian Lama di dalam manuskrip Latin. Itu muncul di tahun atau pada abad 6 dan pada abad 10. Artinya konsep bahwa Allah itu terdiri dari 3 oknum, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, itu sudah diyakini oleh orang-orang yang percaya jauh sebelum ada tuduhan bahwa itu sudah berubah di abad ke-16. Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa berbicara tentang oknum Bapa, kita tidak meragukan. Tidak ada yang meragukan tentang kealahan dari Bapa. Tetapi mengenai Yesus Kristus dan Roh Kudus, kita akan lihat beberapa ayat secara singkat akan dijelaskan sebagai berikut. Di dalam Yohanes 1 ayat 1 dan 14 menyebutkan bahwa pada mulanya adalah Firman, Firman itu bersama-sama dengan Allah, Firman itu adalah Allah. Ingat, Firman dalam konsep Yohanes 1 adalah Yesus Kristus. Disebutkan Firman, Yesus itu adalah Allah. Ada unsur Allahnya di sana. Kemudian ayat 14, Firman itu telah menjadi manusia. Ada unsur manusia di sana. Jadi konsep bahwa Yesus adalah Allah 100% dan manusia 100% itu adalah konsep Alkitab. Bukan rancangan dan buatan pendeta atau buatan manusia. Kita lihat satu pengakuan dari murid Yesus yang ragu tentang peristiwa kebangkitan Yesus Kristus, yaitu Thomas. Di dalam Yohanes 20 ayat 27 dan 28. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Frase yang terakhir ini diberikan kepada Yesus Kristus, bahwa Yesus itu disebut secara bergantian dengan sebutan Tuhanku dan Allahku. Ada konsep yang keliru yang beredar di dalam gereja, di dalam kekristenan, bahwa Yesus itu bukan Allah tetapi Tuhan. Tetapi dari statement Thomas di hadapan Yesus, dan Yesus tidak menyangkal pernyataan Thomas bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Allah. Kita perlu mengamini akan firman Tuhan ini dengan tidak menambahkan penjelasan dari pemikiran kita sendiri. Di dalam baptisan Yesus Kristus kita melihat bahwa 3 oknum kealahan ini hadir. Matius 3 ayat 16 dan 17. Yesus sesudah dibaptis keluar dari air. Lalu kemudian roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Itulah Roh Kudus. Lalu kemudian ada suara dari surga. Suara itu berkata, inilah anakku yang kukasihi. Artinya ini adalah suara Bapa yang berkata, inilah anakku yang kukasihi. Kemudian mengenai Roh Kudus. Apakah Roh Kudus itu adalah merupakan oknum
kealahan. Dalam Kisah 5 ayat 3 dan 4, Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Mendustai Roh Kudus adalah mendustai Allah. Bagi saya ini sudah sangat jelas. Tidak ada keraguan-raguan, tidak ada lagi permainan konsep dan kekeliruan di dalamnya bahwa Roh Kudus adalah Tuhan, adalah Allah. Kita lihat bahwa Roh Kudus itu bukan hanya sebagai satu pengaruh, tetapi adalah merupakan satu pribadi. Ada begitu banyak ayat referensi yang saya dapat berikan. Di dalam Kisah 15 ayat 28, bahwa disebutkan sana adalah baik bagi Roh Kudus. Artinya Roh Kudus di sini mempunyai satu opini. Kalau hanya kuasa tidak bisa berpikir, tidak punya opini. Roma 8 ayat 26, Roma 8 ayat 27 menyebutkan bahwa Roh Kudus itu mengadakan pengantaraan, lalu dia mempunyai perasaan yang tidak dapat diutarakan. Jadi Roh Kudus itu dia menjadi pengantara. Itu adalah merupakan pekerjaan dari seorang pribadi. Di dalam 1 Korintus 12 ayat 11 menyebutkan bahwa dia membagikan kepada setiap pribadi sesuai dengan kehendaknya. Kalau hanya kuasa, Roh Kudus itu tidak mempunyai kehendak. Tetapi disebutkan oleh firman Tuhan, Roh Kudus itu mempunyai kehendak. Ini menjadi satu bukti bahwa Roh Kudus adalah satu pribadi. Mari kita bandingkan konsep kalau kita hanya menganggap Roh Kudus sebagai satu pribadi, tetapi hanya sebagai satu pengaruh. Tetapi kita harus ingat bahwa Roh Kudus juga adalah merupakan satu pribadi. Kita bandingkan. Kalau Roh Kudus hanya kita anggap sebagai satu pengaruh, maka kita dapat mengatakan berapa banyak dari kuasa pengaruh itu yang saya dapat peroleh. Tetapi Alkitab mengatakan Roh Kudus adalah merupakan satu pribadi, maka kita menghadap hadirat Roh Kudus dengan satu konsep, berapa banyak dari hidupku yang dapat dia miliki, yang dapat diperoleh, yang dapat dimiliki oleh Roh Kudus. Konsep yang kedua, kalau Roh Kudus hanyalah merupakan satu kuasa, kita dapat berkata, saya dapat memiliki kuasa tersebut. Tetapi konsep yang benar adalah karena Roh Kudus adalah satu pribadi, dia harus dapat memiliki hidupku. Kalau Roh Kudus itu dipahami sebagai satu kuasa, inilah yang terjadi dan sangat disayangkan kepada denominasi-denominasi yang mengajarkan seperti ini. Saudara-saudara, siapakah yang mau menerima Roh Kudus? Dan seolah-olah Roh Kudus ada di genggaman tangannya. Dan ketika dia melepaskan tangannya, bagian barisan yang ada di depan menerima Roh Kudus, lalu mereka rebah ke tanah, menggelepar-gelepar di atas lantai. Saudaraku, apakah seorang manusia mampu untuk menggenggam Roh Kudus, kuasa Roh Kudus, dan menyuruh Roh Kudus itu pergi kemana saja yang dikehendaki oleh seorang pendeta? Ini adalah satu kekeliruan, ini adalah satu ajaran sesat, saudaraku. Kita tidak memperlakukan Roh Kudus dengan cara demikian, karena Roh Kudus itu bukan hanya satu kuasa, tetapi adalah satu pribadi untuk mana kita diatur oleh pribadi Allah itu, Roh Kudus itu. Dan kita diutus, kita dituntun oleh Roh Kudus. Dan bukan kita yang mengatur Roh Kudus. Pergi ke sana, keluar dari sana, pergi ke sini sesuai keinginan saya sebagai manusia. Ini adalah konsep yang keliru. Di dalam Matius 12 ayat 31 sampai 32. Sebab aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Artinya apa? Kalau kita menyangkal Roh Kudus bukan sebagai oknum kealahan, kita tidak akan diampuni. Kalau kita menolak dia, kita tidak akan diampuni dosa kita.
Apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, menentang Yesus, ia akan diampuni. Tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ungkapan-ungkapan yang tidak sesuai dengan pribadi dan hakikat Roh Kudus, kita nyatakan kepada Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak. Ini pernyataan yang jelas, saudara-saudara. Kita harus menerima pernyataan Alkitab ini sebagai otoritas tertinggi untuk berbicara tentang kebenaran. Bahwa Roh Kudus adalah oknum kealahan. Dia yang harus memerintah kehidupan kita. Matius 28 ayat 19 dan 20. Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk membaptiskan di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ada 3 nama disebutkan di sana. Saya dapat menyebutkan sebagai berikut. Sebagai contoh. Baptiskan di dalam nama Jerry, Phillips, Jacobs. Kalau disebutkan Jerry, Phillips, Jacobs, itu hanya 1 orang. Karena itu adalah nama saya. Tetapi di dalam konteks Matius 28 ayat 19 dan 20, membaptiskan di dalam bahasa Inggris, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Ini menunjukkan 3 oknum, 3 pribadi yang berbeda. Konsep ini jelas di dalam firman Tuhan dan kita menerimanya dengan iman di dalam keyakinan akan kuasa Allah di dalam firman-Nya. Alkitab mengulang-ulangi tentang konsep Trinitas, kealahan ini. Kasih karunia Tuhan Yesus di dalam 2 Korintus 13 ayat 4, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus diulang-ulangi terus-menerus. Saya mengajak kita kembali kepada tema utama kita, yaitu berbicara tentang sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Di dalam Yesaya 9 ayat 6. Seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra diberikan untuk kita. Ini adalah mengenai Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang sudah dikaruniakan kepada kita. Diberikan secara cuma-cuma. Dan Yesus Kristus yang adalah Allah itu. Allah yang Maha Kuasa. Yang rindu untuk menyelamatkan kita. Dia telah berkorban dengan begitu luar biasa. Dan dia memberikan tawaran ini kepada kita. Di dalam Filipi 2 ayatnya yang ke-5 sampai 10 berkata, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Bagaimana pandangan Alkitab tentang Yesus Kristus itu? Yang walaupun, ayat 6, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Kemudian, ayat 7, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Yesus Kristus, dia mengambil rupa seorang hamba, bukan hanya mengambil rupa sebagai seorang malaikat, tetapi lebih rendah menjadi manusia, bukan sebagai manusia terhormat, sebagai seorang hamba. Lalu kemudian ayat 8, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib, mendapatkan penghinaan, mendapatkan berbagai pukulan, siksaan, sampai Yesus Kristus mati di kayu salib. Luar biasa kehinaan dan penderitaan dari Yesus Kristus untuk menjelma menjadi manusia, untuk menyelamatkan kita. Ayat 9, itulah sebabnya karena Allah Bapa melihat bahwa Yesus sudah sangat direndahkan dan melakukan perkara yang luar biasa untuk menyatakan cinta Allah yang begitu besar,
Kasih Bapa yang sangat luar biasa yang mau menyelamatkan kita. Ayat 9, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia. Siapa Dia di sini? Adalah Yesus. Yesus yang mana? Kealahannya atau kemanusiaannya? Kemanusiaannya yang sudah dihinakan itu. Ditinggikan. Kita mengingat cerita tentang anak yang hilang. Anak yang hilang ini telah menghambur-hamburkan semua harta kekayaan dari orang tuanya, melakukan hal yang buruk dan merusak dirinya sendiri. Dan dia kelaparan, dia miskin dalam keadaan sakit. Dia pulang ke rumah, bapaknya menyambut dia dengan sangat luar biasa. Tetapi Yesus Kristus tidak melakukan hal yang buruk. Dia membawa nama baik dari Allah, menyatakan kasih Allah yang luar biasa untuk menyelamatkan kita. Ketika Yesus naik kembali kepada Bapa, sebagaimana Bapa yang digambarkan dalam cerita anak yang hilang itu lari mendapatkan anak yang hilang. Saya percaya lebih daripada itu. Allah Bapa, Dia datang kepada Yesus Kristus. Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Ini bukan nama bahwa itu adalah identitas dari Yesus Kristus, yaitu Yesus. Tetapi ini adalah nama dalam konteks gelar kepadanya. Gelar di mana apapun yang disebutkan kepada Yesus Kristus, itulah sifat, itulah hal yang nampak dan luar biasa dari Yesus Kristus. Dan tidak ada nama yang cukup untuk menggambarkan kehebatan dari Yesus Kristus. Yang mana? Kealahannya atau kemanusiaannya? Yaitu kemanusiaannya yang begitu hina sekarang diangkat luar biasa oleh Bapa. Dia diberikan nama di atas segala nama. Ayat 10, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Yesaya 9 ayat 6 mengajak kita semua kepada kita diberikan seorang anak, dan seorang anak itu dalam bahasa Inggris a son, seorang putra diberikan sebagai karunia. Dialah Yesus Kristus yang Tuhan karuniakan untuk kita. Lalu kemudian Yesus Kristus ini disebutkan bahwa Dia memiliki satu kekuasaan di mana Dia adalah sebagai seorang penguasa, dan kekuasaan penguasa itu ada pada bahunya. Inilah gelar Yesus Kristus adalah sebagai Raja di atas segala raja. Lalu kemudian disebutkan, His name shall be called. Namanya akan disebut, atau sebutkanlah namanya, panggillah namanya. Yang pertama di dalam kitab bahasa Inggris King James disebutkan, called His name Wonderful. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita hidup di dunia ini, di mana keadaan di dunia ini menjadi buruk. Kita tidak melihat keindahan oleh karena dosa. Kita melihat kekacauan. Dan kalau kita mengalami hal-hal buruk di dalam kehidupan kita, yang kita harapkan yang indah dari setiap rencana kehidupan kita, ternyata tidak indah. Ingatlah, Allah kita adalah Allah yang ajaib. Dia adalah Allah yang full of wonder. Wonderful, artinya full of wonder, penuh dengan keajaiban. Hal yang saat ini engkau merasa bahwa saya tidak menghidupkan kehidupan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Hidupku dapat diubahkan karena saya percaya kepada Yesus yang memiliki titel sebagai wonderful, yang ajaib. Dia dapat melakukan perkara-perkara yang ajaib di dalam kehidupanmu. Kalau engkau terpuruk oleh karena dosa, hidupmu buruk, keadaanmu seperti anak yang hilang, tidak berbentuk sebagai anak Allah. Ingatlah, Allah adalah wonderful God
Yesus adalah wonderful God yang dapat menciptakan keajaiban dari hal yang buruk dalam kehidupanmu. Dia juga disebut sebagai counselor. Counselor adalah seorang yang ketika ada seorang pemuda yang salah melangkah di dalam kehidupannya, membuat keputusan yang keliru, maka counselor akan datang untuk mendampingi dan memberikan penguatan serta memberikan arahan-arahan yang baik untuk mana orang yang telah melakukan kekeliruan ini dapat diarahkan kepada jalan yang benar. Allah kita Yesus Kristus tidak digambarkan sebagai seorang hakim yang akan mencari-cari kesalahan kita. Seorang penuduh yang mencari-cari kekurangan kita. Tetapi Yesus Kristus, panggillah namanya ketika engkau melakukan kesalahan di dalam membuat keputusan-keputusan yang besar dalam hidupmu. Panggillah dia seorang penasihat yang ajaib untuk menuntun kehidupanmu kepada jalan yang benar menuju kepada keselamatan. Dia adalah Allah yang disebutkan sebagai the mighty God. Yesus Kristus memiliki gelar sebagai Allah yang maha kuasa, Allah yang perkasa. Engkau bisa mempunyai masalah yang besar, tetapi kita mempunyai juru selamat. Allah yang maha kuasa melampaui masalah-masalah yang besar yang tidak dapat kita selesaikan. Dia adalah Allah yang maha kuasa, yang dapat menolong saudara. Call his name. Panggillah namanya ketika engkau dalam kesulitan, di dalam kesakitan, penyakit yang engkau rasa tidak ada lagi harapan di sana untuk memperoleh kesembuhan. Dan seperti masalahmu begitu besar, panggil namanya, dia adalah Allah yang maha kuasa. Engkau dalam keadaan dosa, engkau jatuh begitu jauh, dan engkau merasa bahwa tidak ada pengampunan di sana, karena dosa saya begitu besar. Engkau mempunyai Allah yang besar, maha kuasa, engkau mempunyai juru selamat yang besar, yang mau menyelamatkan engkau. Panggillah namanya. Disebutkan di dalam Yesaya 9 ayat 6 ini, bahwa Yesus Kristus memiliki gelar sebagai the everlasting Father, Bapa yang kekal. Ingat bahwa Yesus Kristus itu bukan Bapa. Yang dimaksud dengan Bapa yang kekal adalah titel atau gelar, sifat sebagai seorang Bapa. Seorang bapa tidak pernah akan melakukan, memberikan hal yang buruk kepada anaknya. Ketika Yesus berkata, kamu manusia, ketika anakmu meminta roti, engkau memberi dia roti. Dan bukan memberikan hal lain yang tidak sesuai dengan permintaan anak ini. Bagaimana dengan Bapa yang di surga? Bagaimana dengan Yesus Kristus yang memiliki gelar sebagai seorang Bapa yang kekal? Dia sangat mencintai kita. Ketika engkau bergumul, ketika engkau merasa engkau berkekurangan, tidak memiliki kemampuan, tidak berdaya, panggil dia, call his name. Dia adalah Bapa yang mengasihi engkau, yang ada di sampingmu, yang mau menggendong engkau, karena dia tahu engkau adalah anaknya yang memiliki ketidakmampuan. Engkau tidak sanggup. Dan dia adalah Bapa yang baik. Dia mempunyai karakter Bapa yang baik, yang mau untuk menolong dan menyelamatkan engkau. Kita hidup di satu dunia yang penuh dengan berbagai gejolak. Ada perang Palestina Israel. Israel dengan negara-negara yang ada di Timur Tengah lainnya. Ada perang antara Rusia dan Ukraina. Ada upaya-upaya untuk membawa kedamaian, tetapi kita menemukan di dunia ini tidak ada kedamaian yang kita bisa peroleh. Semua upaya dari setiap pemimpin Perserikatan Bangsa-Bangsa, pemimpin PBB, dari satu generasi ke generasi yang berikutnya tidak mampu, tidak sanggup untuk membawa kedamaian di dalam dunia ini. Tetapi kita dapat memanggil namanya
Karena nama Yesus itu memiliki gelar, memiliki titel sebagai Raja Damai. Dunia ini bergumul, dan hanya ketika kita mengakui otoritas Yesus Kristus sebagai Allah, sebagai Raja Damai, kita akan memperoleh damai di dalam keadaan kita di dunia ini. Tetapi Yesus Kristus tidak menjanjikan dunia yang berdosa ini akan damai. Dunia ini akan berakhir karena Raja Damai akan memerintah di dunia yang baru. Bagi umat-umat yang saat ini menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, akan menjadi rakyat, menjadi pengikut, berada di dalam kasih Yesus Kristus sebagai Raja Damai, memerintah untuk selama-lamanya bagi orang-orang yang percaya yang masuk ke dalam kerajaan surga. Di dalam kehidupan Anda, kita barangkali menghadapi begitu banyak pergumulan. Tidak ada kedamaian dalam rumah tangga, di dalam pekerjaan, di dalam usaha-usaha kita, dalam hubungan kita dengan anak-anak, anak-anak dengan orang tua, tidak ada damai. Engkau tidak akan menemukan damai kecuali engkau memanggil namanya, memanggil Yesus Kristus, karena dialah Raja Damai yang membawa damai yang dan damai yang sejati yang Dia ingin karuniakan bagi saudara dan saya. Biarlah kita semua terajak pada saat ini, pada Sabat ini, untuk dengan keyakinan yang teguh memanggil akan namanya. Call upon His name. Ingat hari Sabat, hari yang terindah, yang diberkati Allah dan disucikannya, yang berikan perdamaian serta sukacita, sinar kemuliaan turun dari surga. Selamat datang sahabat yang suci. Selamat datang sahabat yang suci. Sucikanlah sahabat dan sembahlah Tuhan yang jadi juru selamat bagi manusia. Dan kalau kita ikut Yesus panjang jalan, kita akan turut minum air hidupnya. Selamat datang sahabat yang suci. Selamat datang sahabat yang suci. Hari kesukaan perbaktian suci, jamnya kita gunakan bersyukur dan puji. Oh Juru Selamat Yesus, indahlah kasih-Mu. Marilah dan tinggallah di dalam hatiku. Selamat datang sahabat yang suci. Selamat datang sahabat yang suci. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami berterima kasih untuk firman-Mu yang telah kami dengar, bahwa kami dapat memanggil akan nama Tuhan. Engkau menyuruh kami memanggil nama-Mu, oleh karena Engkau adalah Allah yang ajaib. Engkau adalah Allah yang penuh dengan keajaiban. Di dalam kehidupan kami yang penuh dengan kehancuran ini, Tuhan dapat merubah menjadi hal yang indah, hal yang ajaib bagi kami. Engkau adalah Allah yang dapat menjadi penuntun kami, penasihat yang indah dalam hidup kami.
kami banyak kekurangan, kami membutuhkan Engkau. Engkau adalah Allah yang menjadi Bapa kami, yang mengasihi kami, yang rindu untuk memberkati kami. Engkau adalah Allah yang ketika kami berada dalam keadaan tidak ada damai, penuh dengan kekurangan, sakit, penyakit. Engkau adalah Allah yang memberikan kepada kami kesembuhan, kekuatan, karena Engkau adalah Allah yang Maha Kuasa, dan Engkau adalah Allah yang memberikan kepada kami damai sejahtera. Kiranya kami mau selalu mengandalkan Tuhan dan berseru memanggil akan nama-Mu. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus akan menjadi bagian kami dari sekarang sampai hari Maranatha. Adalah doa kami di dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan, seluruh rangkaian ibadah Sabat ini telah selesai. Terima kasih kepada seluruh umat Tuhan yang telah beribadah bersama dengan kami. Kiranya berkat dari Tuhan menjadi bagian kita semua. Saya Pendeta Michael Kelendonu bersama dengan kru yang bertugas pamit undur diri. Kita akan berjumpa kembali minggu depan dalam program yang sama, Convergence in Christ, hanya di Cornelius Media, Bridge to the Truth. Is the God in the valley when things go wrong? He'll make them right, and the God of the good times is the God in the valley.